Allah ingin kita tahu itulah rasanya lapar. Panjenengan pernah kelaparan? Kalau saya pernah, Bu. Saya ini jualan koran pernah, habis mondok, mau kuliah nggak ada duit, saya merantau nang Bandar Jaya, jualan koran setahun. Ibu saya nggak perlu tahu, kasihan kalau dia tahu. Jadi nggak perlu tahu ibu saya namanya janda di kampung. Mana ibu saya 2 kali lumpuh, sakit-sakitan. Saya jualan koran di Bandar Jaya, Bu. Berhenti jual koran gara-gara kecetik, kan bisnya jalan. Begitu sudah lewat masjidnya, saya lompat, bisnya ngebut, jatuh. Berhenti jualan koran, merantau ke Bandar Lampung, kuliah nang IAIN biyen. Jadi orang lihat enaknya sekarang, tapi perjuangannya dan pernah kelaparan. Pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kedurenan. Namun yang mati juga nggak ada gitu. Tapi ngomongin kedurenan, saya ini baru kaget pertama kali seumur hidup kedurenan takziah nang Banjaran. Bar takziah ada yang ngulangin besek, tahu. Tuan rumah kaget, lu ngapa nggak terima besek? Enggak, jangan-jangan ketukar sama punya Pak Yai. Ternyata begitu besek dia buka, ayamnya 1 ekor. Mau dimakan, takut ini punya Pak Yainya. Diikat lagi, dipulangi. Apa kata tuan rumah? Emang isi beseknya ayam 1 ekor semua. Saya ngitung tadi yang masuk mobil saya 10, nah 10 ekor gitu ya. Panen kita. Jadi seumur hidup saya besekan takziah isinya ayam 1 ekor, ya nang Banjaran pada cermin. Luar biasa. Balik lagi, saya pernah merasakan bagaimana lapar, Bapak Ibu. Bagaimana rasanya lapar itu? Bukan pura-pura miskin, memang itulah keadaannya. Nah, kita dituntut peduli dengan sesama, makanya kita berbagi. Halo, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ngasih lebih baik daripada minta. Cocok atau cocok? Zaman sekarang ini yang ngasih dikit, yang minta banyak. Banyak orang bermental miskin, kadang-kadang ngapunten ge. Yang kaya bermental miskin, rumahnya sudah gedong, lantainya sudah keramik, tapi masih terima PKH. Apa sebabnya? Karena mental yang miskin. Saya mau ngajak masyarakat Jayawi ini, yuk kita bermental sugih, ge. Orang yang bermental sugih itu ada 5 cirinya. 1, tidak pernah terobsesi dengan punya orang. Orang yang paling sengsara itu yang mengeni perabot tonggone dewi. Bapak-bapak sing paling sengsara kepengen sama bini tetangga. Ya banyak. Makanya rungokno bapak-bapak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Jadi apa? Dibacol orang gitu, jangan macam-macam. Capek kalau kepengen sama punya orang. Akhirnya apa? Lihat tetangga seneng, kitanya senep. Lihat tetangganya susah, kitanya malah seneng. Halo? Ciri orang baik itu, orang susah dia ikut merasakan susah, orang senang dia merasakan senang. Tapi ciri orang yang belum baik, tetangga susah dia senang, tetangga senang dia senep. Tersiksa dia, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret mencret. Susah deh hidup yang kayak gitu. Makanya kalau pengen bahagia, syukuri yang punya kita dewe. Cocok atau cocok? Ya saya ngomong begini belajar sama ibu saya loh, Bu. Ibu saya itu rumahnya kayu loh sampai sekarang.
karena nggak sanggup bangun beton. Ya kayunya tenam campur kayu apa itu? Yang putih-putih itu loh Bu, yang lembut tapi tahap, kata orang kamu saya itu tahap ya. Apalah namanya itu. Tapi nggak mahal. Sampai sekarang rumahnya masih kayu, rumah ibu saya. Tapi mentalnya kaya, dia nggak punya utang sama orang. Mentalnya kaya, nggak pernah ngarep bantuan. Ibu saya puluhan tahun ngajar ngaji sampai sekarang santrinya terus istiqomah belajar. Cicitnya santri sekarang. Dulu muridnya itu cucu muridnya sudah masih ngaji sama ibu saya. Saking kan istiqomahnya ngaji. Dulu mah pakai lampu teplok ngaji itu, mending petroma. Wong listrik juga baru masuk di kampung saya. Belajar prihatin. Kenapa? Nggak kepengen sama punya orang. Yang kedua, kalau pengen bermental kaya itu rajin-rajin nengok ke bawah. Ada banyak sekali orang yang lebih susah dari kita. Gini begini. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang-orang yang jauh di bawah kalian. Jangan mendongak ke atas, lihat yang di atas kalian. Kita susah hari ini, ternyata masih banyak orang yang hidupnya lebih susah dari kita. Masih banyak orang yang beban hidupnya lebih berat dari kita, tapi dia nggak berisi. Dia menikmati perjuangannya, menahan bebannya. Kita malu dengan orang-orang yang kuat, dengan orang-orang yang sabar. Maka rajin-rajin nengok ke bawah. Kalau kata ibu saya, cuman ibu saya nggak bisa bahasa Indonesia, malah lancarnya bahasa Inggris. Halah kinai aban dipucol, tundoi saja bayi keting. Ini bahasa Inggris ini. Bahasa Inggris Einstein. Yang itu raja, setutup batu raja. Halah kinai aban dipucol, jangan ngelihat awan di atas. Tundoi saja bayi keting, nunduk saja ke jempol kaki. Maksudnya apa Bu jempol kaki? Asal usul mulai ame dihisari lah lame dihisari. Kalau kita susah nak miskin biyen yo susah. Nek miskin biyen yo miskin, gak tumben nak kita jadi orang miskin. Kata ibu saya, nggak heran nak kita jadi orang susah. Jangan silau dengan punya orang, syukuri yang punya kita. Keren. Makanya Bu harus cerewet sama anak. Nanti anak itu sekarang diomelin emaknya, mungkin dia pura-pura budek. Emaknya dianggap radio butut, tapi setelah dia dewasa dia akan rekam semua perkataan ibunya. Ya buktinya saya, ibu saya ngomong kayak gitu tuh Bu, bukan sambil menasehati, bukan, sambil mukuli pantat saya. Karena saya tuh nakal, paku. Kalau nggak ngomong ampun, nggak berhenti. Saya kan gengsi ngomong ampun. Pakuk, udah pedes gak tahan ampun mah. Nah dari tadi ngomong ampun kata ibu saya. Baru berhenti mukulnya. Pantat tapi yang dipukul. Kalau pinggang ke atas kan nggak boleh. Sambil mukul, tapi sampai sekarang saya ingat nasihat orang tua. Makanya rajin-rajin nengok ke bawah. Banyak yang hidupnya lebih susah. 2, 3. Ciri orang bermental kaya itu tidak flexing. Apa itu flexing, Bu? Kerenan dikit bahasanya tidak apa-apa ya. Flexing niku pamer. Buat yang suge-suge saya himbau nggak perlu pamer. Kadang-kadang 5 jari dipasangin cincin semua. Bawa tasnya begini. Masuk taruh Bu digini. Saya lagi sibuk tamu. Udah berapa banyak datang? Begini, tangannya digini-giniin. Oke, duit dia, hak dia mau beli apa saja dia bayar. Tapi Bu ya jangan pamer. Kayak artis beli tas harganya 3 miliar. Ya enggak apa-apa memang duit dia, tapi Bu ya jangan pamer.
Oh, isi tasnya juga paling minyak telur, ya kan? Paling bantor ya HP. Ada artis bu pamer beli beta, tahu beta? Bak mandi nih bu, harga 5 miliar. Bu, sayang amat duitnya. Kita bu beli bak mandi itu cukup 200.000, dapatnya gede banget, yang mereknya anti pecah bu. Hitam warnanya, udah cukup 200.000. Nah dia 5 miliar. Oke, duit dia, tapi mbok jauh jangan pamer. Apa kata orang? Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin. Jangan pamer kesenangan di tengah-tengah orang susah. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar. Jangan pamer kesehatan di dekat orang yang sakit. Jangan pamer makan sate kambing di dekat orang stroke. Jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Ngenes rasanya. Ini penting kita garis bawahi. 3 ya. 4. Orang yang bermental kaya itu tidak besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Bogor apa? Saudagar Bogor, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Ada yang kayak gitu? Banyak. Rezekimu sudah cukup memenuhi kebutuhanmu, tapi rezekimu kurang untuk memenuhi gayamu. Hidup jangan kebanyakan gaya. Hidup lebih baik apa adanya. Kadang repotnya orang Indonesia ini ngapunten ge, hajatan gede-gedean nganti 1.000-2.000 rantangan lan tonjokan alias bunjungan. Hajatan gede-gedean ngutang kemana-mana. Habis hajatan utang nggak pulang modal, akhirnya jatuh miskin, tinggalnya di kontrakan. Kita malu sama orang Amerika yang Islamnya dikit. Orang Amerika kalau lagi nggak punya duit dia nikah di gereja. Yang diundang cuma 10 orang, sah, udah masuk hotel bulan madu. Yang maksa itu kita. Yang penting nggak punya hutang. Jadi kita jangan besar pasak daripada dia. Orang Indonesia ini baru aja keterima honor, gaji 2 juta sebulan, duit dikumpul-kumpul, udah ngumpul malah beli iPhone, kan goblok. Iya kan? Duit dikumpul bukannya untuk yang baik-baik, malah beli iPhone. Baru juga diterima pegawai P3K, ngiritnya mobil Avanza. Ya nggak masuk hitungan. Jangan besar pasak daripada tiang. Anehnya lagi orang Indonesia ini nek ngutang ku warung tetangga, tapi wayahe entuk duit jajannya ke Indomaret. Allah. Maaf yang tersungging, maaf ini mental nggak bagus yang kayak gitu. Ya bangkrut dong warung tetangga. Kadang-kadang wayah nyaur utang, ditegur aja nggak jawab. Masya Allah, HP di silent, di WA nggak dibaca-baca. Tahu dia. Ini jangan sampai sedemikian rupa. Nah yang kelima, ciri orang yang bermental kaya itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Enggak urung kita dapat rezeki dari Allah, walaupun enggak dapat bantuan pemerintah. Jadi enggak perlu khawatir, enggak perlu kesel, enggak perlu ngambek walaupun enggak dapat PKH, walaupun enggak dapat bansos, walaupun enggak dapat BLT. Karena yang ngasih rezeki bukan pemerintah, rezeki itu dari Gusti Allah. Enggak kita yang sugih yang anak, enggak anak nanti cucu, enggak cucu yo cicit, enggak cicit yo cangga, enggak canggahnya yo warengnya, enggak warengnya yo udeng-udengnya, enggak udeng-udengnya gantung simpulnya. Nanti ada tahapannya sedemikian rupa. Wong kaya itu bukan urusan harta, kaya itu soal rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah didirikan pada hari Senin
tanggal 31 Januari 2022 di hari yang sama dengan berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini menunjukkan bahwasanya secara organisasi pondok pesantren kami terafiliasi dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Sekaligus juga pondok pesantren ini kami bangun dalam rangka melestarikan keislaman yang rahmatan lil alamin, keilmuan dan akidah ahli sunnah wal jamaah li Nahdlatul Ulama, sekaligus juga membangun wawasan kebangsaan untuk para santri dan setia menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Saat ini Pondok Pesantren Rahmatul Ummah mengembangkan sistem pendidikan yang pertama Diniyah Salafiyah Kitabiyah, yakni pembelajaran kitab kuning. Yang kedua Diniyah Salafiyah Tahfizul Quran, menghafal Al-Quran dengan hafalan yang bersanad, dengan sanad yang muttasil. Yang ketiga, mengembangkan sistem pendidikan formal yang sudah berizin hari ini adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP. Dan kami akan mengembangkan sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan. Jumlah pengajar di pondok pesantren kami ada 25 guru atau dewan asatid, di mana ke-25 guru ini mengampu program Diniyah Salafiyah Kitabiyah, kemudian Tahfizul Quran, termasuk juga pendidikan formal SD maupun SMP. Adapun jumlah santri mukim di Pondok Pesantren Rahmatul Ummah totalnya sudah mencapai 100 santri, 60 santri putri, sedangkan 40 santri putra. Pondok pesantren ini dikembangkan di atas lahan berjumlah 7.600 meter persegi. Di antaranya 2.600 ditempati untuk komplek asrama putra dan 5.000-nya untuk komplek pendidikan dan asrama putri. Sedangkan sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Rahmatul Ummah di antaranya yakni 1 unit asrama putra, 1 unit bangunan asrama putri, 2 unit bangunan asrama untuk dewan asatid atau pengajar, pengasuh yang mukim di pondok pesantren, 1 unit aula, kemudian 1 unit masjid, dan kemudian 3 unit gedung untuk pembelajaran atau ruang madrasah atau ruang sekolah. Adapun unit usaha yang sedang dikembangkan hari ini adalah budidaya ikan lele melalui sistem bioflok. Dan yang kedua, tanam sayur di lokasi tanah pondok pesantren yang belum dimanfaatkan untuk bangunan, digunakan untuk bercocok tanam yang dimanfaatkan untuk konsumsi santri. Dan ini merupakan situasi belajar mengajar di Pondok Pesantren Rahmatul Ummah, baik di lokasi asrama putra maupun di lokasi asrama putri. Adapun kendala yang cukup prinsip di pondok pesantren kami adalah neraca keuangan yang tidak berimbang, di mana pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Oleh karena itu, pondok mesti memiliki usaha sendiri yang bisa mengcover semua pengeluaran yang ada. Kemudian yang kedua, kami memiliki kendala terkait dengan sanitasi. Kurangnya MCK. Ini menjadi kendala tersendiri ketika santri membutuhkan kamar mandi yang layak demi kebersihan dan kesehatan lingkungan pondok pesantren. Oleh karena itu kami menargetkan membangun setidak-tidaknya 30 unit WC dan kamar mandi demi mencukupi kebutuhan santri. Demikian paparan yang hendak kami sampaikan. Semoga visi dan misi Pondok Pesantren Rahmatul Ummah dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, mencetak generasi pewaris para ulama yang senantiasa setia NKRI dan berwawasan kebangsaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.